Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semua sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Bang. baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Amin. 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 Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Solehan, silakan dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita mulai berdoa dengan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih ya. Semoga doa kita semua bisa dikabulkan oleh Allah. Amin ya. Amin. Amin. Ya. Anak-anakku semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, sebelum mengulang materi sebelumnya, Bapak punya tayangan video terkait contoh dari pergaulan bebas dan zina. Ini nanti silakan diperhatikan. Setelah anak-anak memperhatikan, Bapak harapkan dari anak-anak apa isi dari video tersebut. Paham ya? Paham. Insyaallah. Paham. Ini adalah salah satu contoh video animasi pergaulan bebas dan zina. Silakan anak-anak memperhatikan.
Nah, anak-anak, dari tayangan video tersebut, apa yang kalian pahami? Coba salah satu teman kalian bisa menyampaikan, coba. Apa yang disampaikan oleh video tersebut? Ayo, ada yang tahu? Saya Bapak. Coba sebutkan, Taufik, apa Ya. isinya? Dari tayangan video tadi ada seseorang yang dalam hal akademik dia bagus, ternyata karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga dia mencari perhatian dari orang lain, sehingga dia salah dalam pergaulan, kemudian Ya, dia hamil di luar nikah. ya. Itu adalah salah satu isi dari video tersebut. Coba yang lain, coba. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Coba yang lain selain Taufik, ada yang tahu? Pacaran Pak, kebablasan. Nah, ya pacaran kebablasan. Memang pacaran di dalam Islam itu memang tidak diperbolehkan. Paham ya anak-anak ya? Paham. Paham, Paham, Ya, Bapak. terima kasih. Paham, Ya. Bapak. Selanjutnya anak-anak, dalam pertemuan pertama kemarin, Bapak sudah menjelaskan pengertian dari pergaulan bebas dan zina, ya, beserta contohnya. Coba yang pertama Bapak ingin bertanya kepada Selamat. Coba apa yang kamu Selamat pahami tentang pergaulan yang kemarin Bapak sudah sampaikan. Coba Selamat, tolong. Oke, Bapak, pergaulan itu hubungan antara manusia dengan yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lain. Oh ya, hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Coba yang lain, coba apa yang dimaksud dengan pergaulan yang kemarin Bapak sudah sampaikan? Kok lupa Pak ya? Wah, ini nggak belajar ini kemarin ya. Padahal Bapak kemarin sudah menyampaikan secara detail arti dari pergaulan. Intinya, pergaulan itu artinya hubungan ya, hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itu yang dinamakan pergaulan ya. Terus yang kedua, Bapak ingin bertanya kembali. Kemarin Bapak sudah menjelaskan arti dari bebas. Coba ada yang tahu arti dari bebas? Iya, Pak. Bebas Ya, coba itu kamu. lepas, tidak terikat dengan aturan norma agama maupun norma sosial Ya, ataupun norma hukum. ya. Bebas itu artinya terlepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Makanya di video tersebut dijelaskan dan disampaikan ya terkait contoh larangan pergaulan bebas dan zina. Itu adalah salah satu contoh dari materi yang kemarin Bapak sampaikan ya. Ada yang ditanyakan dari materi yang kemarin anak-anak? Tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada Tidak. ya. Terima kasih ya. Kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi menganalisis Quran surat An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pasti dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu membaca Quran surat An-Nur ayat 2 dengan benar dan tartil ya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Terus yang kedua, siswa mampu menganalisis Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Itu tujuan yang kedua. Terus yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan atau menerapkan makna Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita membaca anak-anak ya,
Bapak sedikit akan menjelaskan asbabul nuzul. Apa itu asbabul nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat, ya. Coba anak-anak memperhatikan ini. Tamsi tidur, Pak. Suruh bangun Tamsi itu. Aduh. Ya ini kebiasaan Tamsi ini sering tidur ketika pas pelajaran saya nih, ya. Nah, ini anak-anak, ini asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 2, ya. Kenapa Al-Qur'an menurunkan An-Nur ayat 2? Di sini ada penjelasannya. Ada seorang laki-laki yang bernama Murtaz Al-Ghonawi. Ini adalah salah satu sahabat Nabi yang ditugaskan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah seks, ya. Seks ini juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama, ya. Dan anak mengajak murtad untuk melakukan hubungan zina. Zina itu yang kemarin Bapak sampaikan, hubungan layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Itu yang dinamakan zina. Terus sampai di Madinah, murtad bertanya pada Rasulullah, maka turunlah ayat ini sebagai penjelas atau memperkuat kenapa zina itu dilarang di dalam agama Islam. Ya. Itu asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 2 tentang kenapa larangan zina itu dilarang oleh agama, ya. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan bersama-sama membaca Quran surat An-Nur ayat 2, ya. Yang nantinya selesai membaca, Bapak akan nunjuk satu persatu untuk membaca, ya, secara benar dan tartil. Tapi sebelum itu kita akan belajar membaca bersama-sama. Coba ini diperhatikan, ya. Ayo dibaca bersama-sama. Ta'awudz dulu, ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma jaldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad ya. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Coba Bapak ingin tes satu persatu dari kalian. Coba Taufik membaca dengan benar dan tertil terkait surat yang menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina. Coba Taufik dibaca dulu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Nah, terima kasih ya Taufik, ya. Tolong Taufik untuk bacanya diberbagi lagi, ya. Tolong kebiasaan membaca Al-Quran di rumah, tolong anak-anak semuanya dijadikan kebiasaan, ya. Terus yang kedua, coba saya ingin tahu, Solehan, coba dibaca dulu Quran surat An-Nur ayat 2 terkait larangan pergaulan bebas dan zina. Coba dibaca dulu, Solehan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya, terima kasih ya. Tolong untuk yang lain ya, dibiasakan setiap hari atau sebelum berangkat sekolah atau selesai sholat, tolong anak-anak semua membaca Al-Qur'annya dijadikan kebiasaan setiap hari ya. Nah, Ya. untuk Oke. selanjutnya, Hampir istirahat Pak Guru. iya silakan ya, tapi tetap memperhatikan ya, jangan ada yang tidur. Nah, ayat ini ada artinya ya. Nah, Bapak akan membacakan arti dari Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua 100 kali. Didera ini artinya hukum cambuk ya, dicambuk 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina ya. Terus anak-anak, isi kandungan dari Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Isi kandungannya yang pertama di sini dijelaskan perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali ya. Didera itu yang tadi Bapak sampaikan, didera itu hukum cambuk ya. Hukum cambuk ini yang pasti sudah berlaku di Indonesia. Di mana Pak? Di Aceh. Di Aceh sudah memberlakukan hukum cambuk ya. Contoh, berduaan di sana juga dilaksanakan hukum cambuk. Bukan berduaan saja, goncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri di sana juga berlaku hukum cambuk. Nah, ini hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Makanya di isi kandungan ini dijelaskan zina itu ada dua, ada yang ghairu muhsan, ada yang pezina muhsan ya. Ghairu muhsan ini pezina yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang belum menikah. Paham ya? Pezina ghairu muhsan itu pezina yang dilakukan bagi oleh orang yang belum menikah. Hukumannya itu dihukumi cambuk berapa kali? 100 kali ya. Sakit itu 100 kali itu. Jangankan 100, satu aja kadang 1 minggu gak sembuh-sembuh apalagi 100 ya. Nah, itu pezina ghairu muhsan. Terus yang kedua, hukuman bagi pezina muhsan. Siapa pezina muhsan itu? Pezina yang sudah pernah menikah ya. Muhsan itu pezina yang sudah pernah menikah. Berapa hukumannya? Dirajam. Paham ya? Dirajam itu artinya dilempari batu sampai meninggal. Wah, ini sakit ini ya. Ini isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang beriman. Ini penjelasan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah ya. Ini isi kandungan yang kedua. Terus yang ketiga, isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Sebagai
contoh oleh yang lain. Kenapa? Karena di sini Al-Quran sudah mempertegas terkait larangan pergaulan bebas yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Anak-anak, dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Dari penjelasan ini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh ya, tidak ada. Oke, anak-anak, kita langsung masuk faktor dan dampak pergaulan bebas ya. Penyebab pergaulan bebas. Ini ada penyebabnya ya. Yang pertama ya, penyebab pergaulan bebas yang perlu kalian pahami, yang pertama itu adalah faktor keluarga. Ini adalah faktor utama. Kenapa? Karena di faktor keluarga ini, kalau kita melihat pendidikan pertama anak itu ada di keluarga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gaya hidup ya. Gaya hidup sekarang remaja tidak ada batasannya, sekarang tuh banyak sekali di sekitar kita. Terus yang ketiga, kontrol diri ya. Ini juga salah satu penyebab dari pergaulan bebas. Terus kurangnya nilai keagamaan ya, ini juga salah satu faktor penyebab dari pergaulan bebas. Terus selanjutnya pengaruh teman sebaya, ini juga salah satu ya. Terus yang selanjutnya penyalahgunaan internet. Nah, ini penyebab pergaulan bebas ya. Yang pertama tadi Bapak sudah menyampaikan ya. Terus yang selanjutnya dampak pergaulan bebas. Nah, ini yang sedikit bahaya nih dampaknya. Contoh seperti seks bebas. Apa tuh seks bebas? Ada yang tahu? Ayo, seks bebas ada yang tahu anak-anak? Saya Bapak. Coba apa itu seks bebas? Seks bebas itu hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan, Pak. Ya, benar. Hubungan antara ya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Kalau ini dibiarkan, jelas nanti akan berpotensi hamil di luar nikah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketergantungan obat-obatan terlarang. Ini juga salah satu ya dampak dari pergaulan bebas. Terus yang selanjutnya, menurunnya tingkat kesehatan ya, banyak sekali ya. Kadang kalau kita sering begadang, kadang kondisi tubuh pagi-paginya kurang fit, itu juga salah satu faktor ya yang menjadikan menurunnya tingkat kesehatan. Terus yang selanjutnya, meningkatnya kriminalitas ya. Banyak sekali kemarin di Banyuwangi ada salah satu anak remaja ya, ujuk-ujuk tiba-tiba menendang seorang nenek-nenek. Ternyata apa masalahnya? Karena faktor ingin dilihat temennya bahwa anak tersebut, bahwa kalau kita amati ya, biar diakui anak yang hebat ya. Makanya hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Terus hubungan tidak baik dalam keluarga, yaitu sering cekcok antara orang tua, bapak atau ibu, itu juga menjadi permasalahan dampak dari pergaulan bebas. Terus selanjutnya menurunnya prestasi. Ya, ini juga salah satu faktor ya. Ada yang ditanyakan anak-anak dari faktor dan dampak pergaulan bebas? Tidak ada ya, terima kasih ya. Nah, mobil, Pak. yang terakhir ya yang Bapak sampaikan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penting ya. 5 menit lagi. Yang pertama yang perlu anak-anak pahami, hindari ya. Nah, di sini selesai.
hindari mendekati tempat maksiat. Ini juga salah satu penerapan dalam hidup kalian mendekati, atau istilahnya tahulah ya. Terus menjaga aurat ini juga penting ya. Auratnya laki-laki ada batasannya ya, harus dipahami. Perempuan juga harus paham batasan auratnya. Jangan sampai batasan yang dilarang itu kalian abaikan ya. Terus yang ketiga, menjaga pandangan. Ini juga salah satu ya, tolong pandangannya lebih diperhatikan. Jangan suka melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat. Banyak sekali contohnya. Terus yang selanjutnya, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa ya. Ini juga salah satu penerapan Quran Surat An-Nur dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus selanjutnya, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Contoh salah satu pacaran. Ini juga salah satu penyebab awal dari perbuatan yang namanya zina. Terus selanjutnya, Nana, yang kalian pahami yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan agama. Dengan cara apa, Pak? Dengan menghadiri majelis taklim. Ini penerapan Quran Surat An-Nur ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang terakhir yang perlu kalian pahami anak-anak ya, untuk refleksi Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan zina dari materi awal sampai akhir. Saat ini banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas ya. Padahal pergaulan bebas merupakan salah satu pintu menuju perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu, remaja muslim harus menjaga diri dari pergaulan bebas ya. Ini harus paham kalian anak-anak. Makanya di dalam Quran Surat An-Nur ini dipertegas ya. Janganlah mudah tergoda dengan kenikmatan dunia, karena sifatnya hanya sesaat. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah agar dapat terjaga dari hal-hal yang dibencinya. Oke anak-anak, dari materi awal sampai materi ini ada yang belum jelas? Alhamdulillah sudah jelas Bapak. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Tolong anak-anak pahami kembali, silakan materi ini kalau belum jelas silakan ditanya, atau nanti kok pas pulang ada pertanyaan silakan nanti Japri, Bapak, nanti insya Allah Bapak jawab. Mungkin kalian ada permasalahan ya terkait masalah materi yang mungkin belum paham. Nah, untuk tugas anak-anak ini Bapak akan mengasihkan tugas ya, ada tugas mandiri, ada tugas kelompok ya. Untuk tugas mandirinya, carilah hadis mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan ya. Silakan tugas ini nanti kalian tulis di buku agama. Nanti tugas mandiri ini dikumpulkan pas pertemuan ketiga ya. Terus yang kedua, tugas kelompok. Nah, dari masing-masing anak silakan nanti membentuk kelompok ya. Kelompoknya berapa Pak? Kelompoknya 4 sampai 5 siswa. Silakan dibentuk. Untuk tugasnya kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya yaitu mengenai hal yang harus dilakukan orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, lalu ingin keluar dari pergaulan tersebut. Silakan tugas ini kalian diskusikan dengan teman kalian yang sudah terbentuk kelompok. Nanti tugas ini silakan dikumpulkan ya, dikumpulkan di dalam kelas. Nanti ketika pas pertemuan ketiga, tugas ini nanti akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Paham ya? Siapa? Anak-anak tugasnya? Ya, terima kasih ya. Silakan selesai pembelajaran ini ya. Silakan nanti dibentuk kelompok ya. Untuk tugas mandirinya kalian mencari hadis
yang menjelaskan batasan aurat laki-laki dan perempuan ya. Terakhir Bapak sampaikan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempresentasikan hasil tugas hari ini ya. Makanya tolong tugas ini kalian kerjakan dengan serius, jangan sampai tugas ini molor di minggu depan ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Cukup Bapak. Cukup ya, oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Wal Asri ya. Satu kali. Bismillah. Nah, terima kasih ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.